Halo bro, jumpa lagi dengan saya Adi Pamungkas di channel Garasiku. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara urutan proses pemasangan motor wiper dan sebagainya. Pokoknya wiper belakang di mobil saya. Kebetulan Kijang Innova. Sebenarnya untuk mobil apa saja sama aja prosesnya. Mobil yang belum ada wiper belakang. Jadi yang dibutuhkan satu motor wiper, dua arm wiper, dan juga blade-nya, karet sapuannya. Kemudian saya juga memasangkan motor washer. Ini apa namanya, nozzle-nya. Jadi fokusnya ini segini lah. Ya, ini juga saya pasang. Sebelumnya belum ada. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah motor washer yang ada di depan, perkabelan, dan juga selang untuk nozzle sampai ke depan nyambung ke motor washer. Oke, langsung kita eksekusi ya, bagaimana prosesnya. Baik, ini apa namanya, peredamnya udah sementara seperti ini, nggak usah semuanya, yang penting perlu tadi kan yang di bawah ini menutup yang sebelah sini, makanya saya lepas seperlunya aja. Yang ini nggak usah saya lepas karena nggak perlu. Letak motor wipernya nanti adalah di sini. Nah, ini ada letaknya. Nah, Innova saya tipe E. Walaupun tipe E, di bodinya, di balik door trimnya itu sudah ada lubang baut dan juga bautnya, yaitu yang di sini satu, ini satu, terus yang kedua di sini, yang ketiga di sini, 1, 2, 3. Nah, jadi kalau memakai
motor wiper Innova itu pasti kakinya sudah pas di ketiga kaki tersebut. Nah, masalahnya nanti langkah selanjutnya adalah untuk menentukan di mana lubangnya. Nah, nanti lubangnya adalah di sekitar di sini nih. Jadi di sekitar sini nih lubang as wipernya, motor wipernya. Nah, kalau menurut saya ya, kalau memakai aslinya motor wiper Innova, nah jadi gini, saya memakai motor wiper kepunyaan dari Grand Max atau Daihatsu Luxio ini. Untuk semuanya, untuk as, diameter as, terus kemudian besarnya baut, kemudian motornya, kemudian linknya, ini semua sama dengan punyanya Innova menurut saya, tapi kelihatannya ya sama. Yang membedakan adalah letak kakinya ini, lubang bautnya ya. Kalau Innova itu mungkin agak ada kakinya gitu, jadi ini kan ini rata. Kalau Innova mungkin agak ke bawah gitu, jadi ada tambahannya. Tetapi ini posisinya yang hampir mirip ini, saya cari yang baru ini karena saya cari yang harga murah aja ya. Kenapa mirip? Yang saya maksud mirip adalah letak lubangnya itu 1, 2, dan 3 ini letaknya hampir sama. Ini 1, 2, dan 3, jadi letaknya hampir sama. Jadi kalaupun nanti menambahkan plat, nanti akan sedikit atau pendek begitu. Kalau punyanya Avanza malah lebih beda lagi. Avanza ini letaknya ini kelihatannya di sini, jadi malah agak jauh. Tapi kalau punyanya Grand Max, ada Luxio atau mungkin R3, itu hampir sama R3 asnya, terus kemudian motornya, linknya, ini mekanismenya sama semua. Yang membedakan hanya kakinya ini, tapi gampang untuk mengakalinya, tambahin aja plat nanti. Nah, yang paling tricky atau penting adalah itu tadi, mendapatkan posisi yang pas lubangnya yang nanti tembus keluar sana untuk keluar as wiper ini. Nah, untuk menentukannya ya, kalau saya sih tadi metodenya gini, saya ukur dari sini sampai di as ini berapa senti, misalnya gini, ini saya ukur dari sini sampai di as, ketemunya adalah 10,5 ya misalnya. Nah, kemudian saya ukur dari sini, dari lubang ini saya dapatkan 10,5 di titik di sini. Nah, untuk ke atas ke bawahnya ya usah dipikirkan, karena gini, ini letak dari antara ini lubang dudukan yang sini, ini asnya, dan juga lubang sini, ini sejajar, jadi satu garis lurus. Nah, ini ya, jadi ini sama ini lurus. Nah, jadi mudah. Jadi tadi ini saya ukur dari sini ke as ini 10,5. Karena apa? Lubang ini sampai ini tidak sama dengan ini. Nah, beda. Jadi ini kurang panjang. Jadi nanti akan saya tambah plat. Tapi untuk menentukan dulu di mana letak lubangnya, saya patokannya dari sini aja, sini ke sini. Ya, saya dapatkan nanti di sini 10,5 cm. Untuk ke atas bawahnya tinggal ngikutin aja. Pokoknya tadi membuat titiknya ini lurus, antara ini lubang baut ini dengan lubang baut ini lurus.
karena yang ini juga lurus, antara ini juga lurus. Itu ya. Untuk yang pertama gunakan mata bor yang kecil dulu, 2,5. Mata bor 11 mili. Oke, udah selesai. Jadi lubangnya ini berdiameter sekitar 2,5 cm. Ini 2,5. Kenapa harus 2,5? Padahal as dari motor wipernya hanya sekitar 1 cm. Karena untuk menyesuaikan dengan karet seal penutup as wiper. Jadi yang dimasukkan adalah bagian sini, seperti ini bentuknya. Ini memang tidak simetris karena untuk mengakomodir nanti kan masangnya seperti ini. Karena wiper tidak tegak lurus dengan bodi mobil, melainkan adalah lebih condong ke atas. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, condong gini, tidak tegak lurus gini tapi condong ini. Kenapa tujuannya condong? Tujuannya supaya wiper nanti bisa saya ambilkan. Nah, ini tujuannya supaya ini blade-nya ini atau karetnya itu bisa tertekan ke bawah. Jadi bisa nekan ini. Kalau dia tegak lurus nggak bisa nekan ya. Jadi masih ada jarak. Ini ada jarak. Misalkan gini. Jadi nggak bisa nempel dengan kacanya. Tapi kalau ini agak condong masangnya, dia akan nekan. Itu makanya kenapa ini dibuat tidak simetris. Kalau simetris kan begini gampangnya. Nah, gini. Ini enggak. Nah, ini garisnya lurus. Nah, ini nanti makanya masangnya gini. Jadi agak miring ke atas. Bukan ke sini. Ya. Nah. Ini yang ini kan ada sisi apa ya? Nah, ini. Nah, ini nanti yang diselipkan yang ini. Nah, ini diukur sekitar, nanti kan masuk sini. Nah, masuk sini. Nah, masuk. Ini ya sekitar 2,5. Nah, makanya nanti akan pas. Ya, jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu kecil. Kalau terlalu lebar nanti air bisa masuk, gak bisa terjepit oleh karetnya. Kalau terlalu kecil ini sulit masuk. Oke ya. Nah, ini juga ada tandanya. Nah, ini panah ini. Panah ini menandakan atas. Nah, miringnya seperti ini. Oke. Kita pasang.
Oke, sip, sudah terpasang, kencang sekali. Ini sudah pas di bagian atas panahnya ini. Sip. Nah, ini karetnya tampak dari dalam tadi, sudah menjepit rapi. Baik, selanjutnya memasang motor dinamo. Sudah terpasang motor wipernya. Jadi gini, ada beberapa modif penyesuaian yang saya lakukan supaya motor ini bisa terpasang di bracket door trim belakang bagasi Innova. Karena apa? Ya seperti yang saya bilang tadi di depan, bahwa motor wiper ini original dari Daihatsu Lugio atau Grand Max ya, jadi bukan punya Innova. Saya beli yang agak menyerupai dudukannya, letak dudukannya. Karena apa? Alasan pertama adalah saya ngerakitin adalah supaya budget yang murah. Nanti akan saya rinci harga-harganya ya di kolom deskripsi nanti di bawah. Jadi ini harganya saya beli hanya 300. Kalau punya Innova yo mahal, mungkin yo antara sekitar 1 jutaan lah, 1 juta sampai 1.500.000 kalau tidak salah kemarin tuh. Ini hanya dapat 300.000 Denso Indonesia ya. Saran saya kalau mau masang motor wiper atau yang sebelumnya belum ada tapi mau dipasang, belilah yang sesuai dengan mobilnya. Misalnya Toyota Innova ya beli Innova, atau Avanza, Ayla atau Nissan ya lainnya lah, apapun itu. Itu kalau ingin mudah, maksudnya plug and play. Cuma nanti yang susah bukan susah sih, cuman ya agak ribet menentukan lubangnya ini, lubang asnya aja, ngepaskan antara baut dudukan ini dan lubangnya ke sana. Karena sekali meleset ya enggak ya benar bisa sih, kan pakai bor kecil dulu. Nanti kalau udah bor kecil udah kira pas ya tinggal lanjutkan dengan bor yang besar. Oh ya, untuk informasi, saya membesarkan tadi dapat 2,5 cm itu karena mata bor saya itu maksimal hanya 13, ini hanya 13 mili, sedangkan tadi itu 2,5 atau 2,25 mili, jadi nggak nutut bor saya pakai ini. Nah, ini mata router mata router ya, pokoknya seperti inilah. Nah, ini saya menggunakan ini dipasangkan di bor, kemudian untuk membesarkan lubangnya pelan-pelan. Makanya saya dapatkan lubang yang 2,5 ya. Jadi gitu. Jadi kalau pengen mudah tapi tidak tanpa terkendala biaya atau biaya yang nggak ada masalah, ya wes beli aja yang original, atau ya walaupun KW atau nggak original, beli yang sesuai mobilnya, jenis mobilnya apa, cepet. Nah ini kenapa? Nah ini contohnya, yang ini saya tambahkan baut di sini untuk pengunci ini motornya, sedangkan di sini sudah ada mur yang tertanam, jadi ini bautnya ini tinggal baut yang sana, nggak akan gerak. Nah yang di sini saya tambahkan plat seperti ini. Nah,
karena posisinya tidak pas, lubangnya ini dengan lubangnya di door trim nggak pas, dan yang sini lubangnya sebenarnya di sini. Akhirnya saya bor di sini, ininya di bor dan saya pasang di baut juga. Nah itu dia bautnya ya. Udah, ini udah kenceng banget dan letaknya sudah pas, menurut saya sudah pas bang. Oke, selanjutnya tinggal pasang wipernya. Selanjutnya memasang arm wiper dan blade-nya atau karetnya. Oh ya, untuk memasangnya pastikan ini tidak seperti ini atau seperti ini, karena nanti geraknya ke sana. Nah, ini diatur tidak menutupi kaca atau setara. Kemudian pasang cover penutup baut. Untuk selanjutnya menambahkan nozzle wiper atau motor nozzle bosser seperti ini. Letaknya di atas. Ini tadi apa namanya, lupa nama saya. Ya sinilah pokoknya, di wing atau sayap belakang, lupa namanya apa. Ya pokoknya ini ya, wing belakang ya. Yang atas ini dilepas, ada 3 baut, 1, 2, dan 3. Dapatnya di sini 1, 2, dan 3. Nah ini di tengah, ini bekasnya masih ada coakan di bekas wingnya. Jadi di tengah. Nah, kemudian untuk ngebornya sesuaikan bentuknya dengan tancapan wipernya. Fokus. Nah, ini wiper apa aja sih?
Tapi ya kalau bisa dapat Innova ya punya Innova, mungkin lebih bagus kayaknya semprotan ini. Cari yang model lurus seperti ini, jadi tancapannya selangnya yang lurus ke belakang, jadi tegak lurus lah. Nah gini ya, jangan yang bengkok ke sini atau ke samping, karena gini punya Innova ini. Nah ini ya, jadi saya sebentar untuk melubanginya sesuaikan dengan ini. Nah ini ada benjolan klip pengunci sama diameternya yang ini dalam ini, pokoknya sesuaikan aja. Jadi nanti posisinya bisa seperti ini lubangnya ya. Hampir sama dengan yang ini, masuk nanti. Nah setelah itu ini cara ngebornya ya sama aja, pakai bor dulu yang kecil-kecil, kemudian yang besar sesuaikan diameter. Nah ini diameter kebetulan saya pakai punyanya Civic kalau nggak salah kemarin ya, beli ya, Honda Civic, tapi bebas, yang penting lurus saja. Kenapa lurus? Nanti karena lubangnya itu pipanya, selangnya ini supaya tidak nekuk, karena lubangnya ini, pintu ini belakang dengan bodi kan tembus, nanti itu lurus posisinya, nanti saya tunjukkan. Nah kemudian memasukkan ini kabel hanya untuk narik tadi, mempermudah masukkan selangnya. Nah nanti tembusnya ke sini. Nah ini yang saya maksud tadi, jadi lubangnya ini lubang sudah ada bawaan dari mobil ini. Nah ini tadi itu posisinya lurus dengan lubang yang di atas tadi yang saya buat tadi. Nah, lubang nozzle, jadi cari nozzle yang lurus ya. Ini ya kemudian ini karetnya ini copot dulu, gampang aja dicongkel terus ditarik, terus nanti ini dapatnya di sini. Nah ini masuk ke sini, sedangkan yang ini masuk ke sana. Nah jadi antara pintu dan bodi terhubung. Karet ini dan lubang ini sama yang itu sudah tersedia. Nah sudah tersedia oleh mobil. Kemudian dengan melepas beberapa klip ini nanti, nah tembusnya ke sini tadi ya. Terus nah ini saya lewatkan dari samping, door trim samping, mengikuti arah kabel. Nah ini sama nih, seperti ini. Terus ke depan, terus nanti tembusnya ke sini. Nah sana ya tadi ya, ini kabelnya. Nah ini sini terus mengikuti arah kabel. Ini belum saya rapikan, saya tunjukkan dulu. Nah ini kalau kotor-kotor ya sekalian aja dibersihkan, ini bekas pasir pantai. Nah ini tembus ke depan sana, saya tunjukkan juga. Nah ini dari belakang ke depan, terus. Nah terus ini benar ya, dari sini ini terus sampai di, nah itu kemudian tembus di firewall. Tuh pipanya, selangnya tembus di firewall. Saya tunjukkan depannya. Ini tembusnya di lubang firewall ini.
Ini ada karet grommet, saya lubangi. Ini bisa dicopot kok, tadi karetnya saya copot dulu. Nah, sebenarnya nggak dipasang juga nggak masalah karena sudah tertutup sama peredam tadi sana. Terus kemudian ini karena panjang ya, terus ujungnya saya masukkan lagi ke fender samping. Nah, ini kan yang, nah ini menuju ke dalam fender samping nih, ke dalam fender samping. Nah ini juga saya masukkan. Ini belum saya pasang di motor washernya, jadi nanti ke sini, nah tembusnya ke motor wiper sana nanti ya. Jadi di dalam sini, di samping sini nanti itu ya untuk jalur selangnya. Untuk perkabelannya, untuk motor wipernya ini soketnya, pemutusnya, kemudian kabel sini masuk, saya selipkan ke dalam terus ini masuk ke pilar kaca sini. Terus nah ini ada juga karetnya. Jadi dari sini, dari pintu bagasi masuk ke sini dan akhirnya masuk ke dalam. Nah, keluar ke sini. Nah, ini juga sama, kabel-kabel ini juga arahnya juga sama tadi. Kabel-kabel ini jadi satu semua. Nah, jadi ini kabel-kabel yang ini. Nah, ini masuknya juga sana. Nah, sana. Jadi semua. Kemudian setelah dari sini sama seperti selang tadi, ini selangnya menuju ke depan sana, terus seperti tadi di video tadi. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini kabelnya ke sini, sama selangnya juga. Ini nanti tinggal diselip-selipkan aja di sini. Nah, seperti ini. Terus nanti ke depan, sampai ke depan tembus sana. Untuk motor washernya ini jadi gini, Innova itu ada dua. Innova saya ini kan tahun 2009, jadi sudah masuk facelift pertama, walaupun sudah double blower AC-nya. Kalau yang sebelum 2009 belum facelift itu masih single blower. Nah, punya saya ini 2009 udah facelift pertama, jadi sudah double blower. Kemudian yang kedua, untuk tangki washernya ini sudah menggunakan yang dua seperti ini. Jadi ada dua. Nah, sebenarnya ini pertamanya ini tadi kosong, tertutup, hanya ada satu aja. Nah, ini untuk motor washer yang depan ini, karena di 2009 atau ke bawah, walaupun sudah facelift pertama itu belum, walaupun sudah double blower tapi belum ada wiper belakangnya yang tapi kalau facelift kedua 2011 kalau nggak salah, 2011 ke atas itu sudah double blower dan double wiper. Ini sudah ada dua. Jadi Innova itu kalau sudah double wiper depan belakang, ini untuk depan ada tulisannya F dan R rear, untuk belakang di sini ada dua. Jadi ininya nanti ada dua. Nah, berhubung punya saya wipernya belum ada, yang saya tambahkan, dan otomatis motor wipernya belum ada. Ini saya tambahkan sendiri. Saya memakai motor wiper yang biasa aja, yang murah-murah aja, karena yang Innova ini ya ada yang jual
85 sampai 150, ada yang 200-an. Sama kayak biasa. Ini harganya berapa kemarin ya? Variatif sih, antara 30, ini 35.000, tapi udah berfungsi. Nah, ini saya buat lubang sendiri, sesuaikan dengan diameternya, ini asnya. Nah, ini ada karetnya. Nah, seperti ini. Kalau yang model seperti ini, buat aja lubangnya sebesar 2 cm. Ini udah pas, nanti udah pas ya. Nah, kemudian kalau yang ini arusnya tetap sama. Ini selangnya yang ke belakang, ini wiper depan. Nah, ini arusnya, kabel-kabelnya nanti ikut disaklar di dalam kabin. Untuk melepas atau untuk membuat lubang motor washer harus melepas ini dulu. Ini ada 3 buah baut, satu posisinya kan gini, satu, baut 2, baut 3, dan di sini ada klipnya dapatnya di penutup fender ya. Jadi ini kan, ini klip 1, kemudian ini baut 1, baut 2-nya ini, baut 3-nya mana, nggak kelihatan di sini. Ini baut 3 ya. Sebelumnya harus melepas bumper dulu. Bumper harus dapat, karena untuk mempermudah melepas motor washer dan juga ini tabung washernya. Ini karetnya dilepas saja dulu untuk memudah masangnya. Pasang dulu di sini. Dan yang satunya. Oke. Kemudian motor washernya. Tinggal dorong aja. Oke, udah terpasang semua, tinggal kita pasang lagi. Oke, ini setelah terpasang semua, ini yang depan, ini yang belakang, klip-klipnya. Nah, tadi bautnya ada di satu, yang kedua di sini, mana nih, di sini mana, yang ketiga di sini. Nah, off di posisinya di sini, posisi awalnya. Kemudian yang di atas sana itu adalah motor nozzle wipernya. Kita akan coba ya. Baik, ini adalah setup terakhir.
posisi tombol tuas wiper saya letakkan di sini, karena saya juga jarang sih menggunakan. Kalau pakai mobil lain yang ada wiper belakangnya, saya jarang sekali menggunakan wiper belakang, cuman sesekali aja kalau pas mau mundur atau apa namanya ya kacanya udah sangat nggak jelas, makanya saya taruh aja di sini. Sebenarnya tinggal belikan aja tuas wipernya yang baru, yang apa namanya ada tuas untuk belakang, wiper belakangnya. Untuk Kujang Innova ya mungkin sekitar 1,5 lah, 1,2 sampai 1,5. Kalau yang ini kan hanya seperti ini. Tapi untuk Innova E 2009 yang sudah facelift pertama itu sudah ada fitur intermittennya. Untuk yang depan sih ini. Kalau belakangnya kan ada putarannya di sini. Tapi untuk belakang saya taruh aja di sini. Kenapa saya taruh di sini? Rencana sih mau saya taruh di sini, yang dekat dengan saklar belakang. Tapi saya pikir-pikir di sini aja lah. Satu, jarang saya gunakan. Yang kedua, kalau untuk apa ya, tombol ini kan letak untuk tombol-tombol ya tambahan. Nah ini kan bisa dibeli. Kalau misalnya mau distandarin lagi misalkan, ya tinggal belikan ininya aja, selesai, nggak kelihatan. Tapi kalau di sini kan nanti kelihatan bolong. Ya bisa sih dibelikan ini, cuman kan lebih mahal, lebih murah yang ini. Makanya untuk pertimbangan efisiensi. Jadi ini saklar ini ada dua fungsi. Bukan dua fungsi ya, apa ya? Pokoknya ada dua lah. Ini posisinya off itu di tengah. Nah ini di tengah ini. Kalau saya ke atas kan, nah ini wiper, motor wiper dan juga motor washer akan bekerja untuk belakang ya. Jadi akan sama fungsinya dengan fungsi apa namanya yang depan untuk air wiper dan juga sapuan wipernya ya, untuk ke atas. Kalau tengah lagi langsung off, tapi kalau langsung ke bawah itu hanya wiper saja. Jadi motor washer atau airnya tidak akan keluar ya kalau bawah. Jadi biasanya sih saya ke ataskan dulu beberapa saat, sudah agak bersih baru saya ke bawahkan. Saya beberapa saat juga kacanya saya bersih baru saya off-kan. Itu ya, udah enteng. Saklarnya tidak harus seperti ini, yang cetekan juga ada, cetekan biasa itu. Yang penting dua fungsi. Nah ini saya memakai relay. Nanti untuk relaynya saya akan videokan lebih lanjut. Kalau ada yang butuh saya akan berikan gambarannya ya. Jadi arus dari motor washer dan motor wipernya ini langsung dari aki. Saya tidak mau ambilkan dari sini kompartemen apa namanya sekring. Bisa sih, gampang sebenarnya. Sebenarnya kalau pakai ini, belikan yang baru, ini cukup di soket nomor 10 aja negatifnya. Karena gini, motor wiper dan motor wiper itu adalah common, arusnya adalah common katoda atau yang negatif yang diputus. Jadi positifnya standby terus. Jadi negatifnya ini nanti dapat di kaki pin nomor 10 dan positifnya nanti diambilkan dari kotak ACC on. Nah gini, kalau saya ini setupnya adalah yang kabel saya letakkan di sini kemarin lewat sini kemudian tembus barwal itu yang positif itu saya langsungkan, saya gabungkan dengan motor wiper dan motor washer dengan sekring tentunya.
langsung ke aki. Kemudian untuk negatifnya ini juga saya langsungkan dengan aki, semuanya motor booster dan motor wiper, tapi melalui rangkaian relay. Nah, relay itu saya triggernya atau aktivatornya triggernya melalui saklar ini, dan saklar ini adalah triggernya arus positif. Arus positifnya sambil sembarang, karena trigger untuk mengaktifkan relay itu hanya sepersekian ampere aja, kecil aja, jadi tidak memerlukan ampere yang besar. Saya ambilkan dari positif lighter ya, lighter. Saya paralelkan di sini aja, saya colokan kabel saya ke sini. Positif, kemudian positif 1 ke atas itu untuk wiper dan booster, ke bawah untuk wiper saja. Jadi rangkaian relaynya ada 2 ya, semua diamankan dengan sekring. Begitu ya. Jadi ini walaupun digerakkan gini tidak akan aktif, karena ini positifnya ini triggernya mengikuti kontak on, bukan ACC tapi on, bukan ignition tapi on aja ya, gitu ya. Kita coba, saya on kan dulu. Nah, ini kunci on, kemudian saya coba ini voltasenya 12,1, kunci on, saya ke atas kan ya. Nah, ini kedengeran nih, ini air, tampak nggak airnya? Air sama wipernya jalan. Kemudian saya ke bawah kan ya. Kalau saya ke bawah kan hanya wipernya saja, airnya tidak ada. Ini saya saya on kan lagi airnya ya, yang ke atas. Nah, itu kelihatan ya, airnya kelihatan turun dari atas. Nah, itu cuma wiper saja ke bawah, ini off ke tengah. Nah, untuk biasanya kan masih ada sisa-sisa air tuh. Nah, saya ke bawahkan aja sebentar, saya lakukan lagi. Nah, gini, kenapa kok yang diputus arus negatif? Karena sistem dari motor wiper adalah pakai cam switch, atau kalau yang gini, jadi misalnya gampangannya, kalau yang diputus arus positif dan negatifnya standby terus, itu kembalinya wiper itu asal-asalan. Nah, itu misalnya off sini, dia akan off, posisi wipernya akan di atas atau sembarangan sesuai matinya saklar. Tapi kalau yang di positif itu standby, negatif yang diputus, kita akan off kan kapan saja, pasti akan kembali lagi ke semula. Nah, posisinya akan ke bawah lagi. Nah, seperti itu ya, gitu ya. Oke, sekian pemasangan wiper dan motor booster belakang di Kijang Innova saya. Sebenarnya semua mobil bisa ya, jadi sederhana seperti itu. Saya cuman ini saya ngerakit tidak ada 1 juta, tidak ada. Untuk apa namanya, masing-masing untuk kabel kemudian saklar itu paling ya sekring dan sebagainya, sama relay itu dibuat 100.000 lah, 100.000. Kemudian apalagi ya, oh ya, motor boosternya saya cari yang biasa aja. Kalau punya Innova ya mahal, 100.000 sampai 125 ribuan. Saya pakai yang biasa aja, yang merek-merek biasa, aftermarket lah, KW, nggak ada aftermarket lah, itu cuma 35.000. Kemudian selang itu hanya berapa ya, 30.000 kalau nggak salah, 30.000 ya, di toko bangunan. Sesuaikan aja dengan diameter
nipple dari nozzle sama motor washernya. Butuhnya kemarin cuman 7 meter, saya beli 10 meter, tidak apa-apa lah, 3 meter untuk spare kalau ada video lain. Terus kemudian apa lagi, oh iya, motor wipernya saya juga memakai yang murah saja, tidak bawaannya Innova, karena bawaannya Innova mahal, 1 juta lebih, 1.250.000 sampai 1.500.000. Saya pakai punyanya Luxio, Grand Max, Daihatsu Luxio ya, sama sih, Grand Max, Luxio sama semua. Itu hanya 300.000, tepatnya 290.000 rupiah. Kemudian tapi ya gitu, tapi kalau memakai bukan punyanya, sejenis dengan mobilnya, itu harus modif dudukannya ya. Tapi kalau budget oriented ya tidak masalah. Terus kemudian untuk arm wiper sama blade nya itu sepaket hanya 35.000 rupiah. Sekali lagi itu adalah ya aftermarket, cari yang murah. Kalau aslinya Innova ya mahal lagi. Innova punya mungkin sekitar berapa ya, kemarin itu kalau tidak salah 750-an itu kalau yang original. Itu yang KW, yang aftermarket 35.000 sudah sepaket. Kemudian karet sealnya 15.000 untuk di itu motor washer, motor wiper sama ke body itu. Kemudian apa lagi, sudah itu aja tuh, udah itu aja pokoknya, nggak sampai 1 juta deh, mungkin cuman berapa yo, 800 ribuan lah, itu sudah selesai semua. Oke gitu Om, semoga bermanfaat. Jos.